Udara pagi masih dingin menusuk tulang saat Hendra duduk di atas jok truk tua miliknya. Mesin diesel sudah meraung pelan, menghangatkan logam-logam di dalam kap yang sudah berkarat. Ia menatap lurus ke jalanan sepi di hadapannya, sambil menghisap rokok kretek yang nyalanya hampir padam. Di belakang truk, karung-karung padi tersusun rapi seperti pasukan yang siap dikirim ke medan perang. Ini adalah muatan terakhir sebelum ia pulang ke kampung di Indramayu, setelah 2 bulan bekerja tanpa jeda, tidur di kabin sempit, makan seadanya di pinggir jalan, dan menahan rindu yang makin menggila kepada anak dan istrinya. Pagi itu berbeda, entah mengapa dada Hendra terasa sesak, seperti ada firasat buruk yang bergelayut di ujung pikirannya. Ia sempat menatap foto kecil yang menempel di dashboard, foto anaknya yang masih SD, tersenyum polos sambil memegang piala lomba azan. Bentar lagi, "Nak, Bapak pulang," gumamnya lirih, suara yang nyaris tenggelam oleh deru mesin dan bisikan angin laut dari kejauhan. Ia tidak tahu bahwa senyuman anaknya itu akan menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras beberapa hari ke depan. Jalanan menuju pelabuhan Merak mulai dipadati truk-truk besar, kontainer, dan kendaraan pribadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hendra tetap diam, matanya tajam memperhatikan setiap kendaraan yang melintas. Ia tahu betul medan ini, rute yang selalu penuh tekanan, baik dari waktu, cuaca, maupun manusia. Tapi satu hal yang selalu ia benci dari pelabuhan itu adalah preman. Mereka seperti anjing liar yang lapar, mengintai dari bayang-bayang, mencari sopir yang lelah, yang sendirian, yang tak berdaya. "Stop, Bang. Turun dulu." Suara keras menghentikan laju truknya saat memasuki kawasan pelabuhan. 4 pria berjaket loreng dan kepala pelontos mengelilingi truk, tangan mereka sudah menunjuk-nunjuk kasar. Salah satu dari mereka menepuk-nepuk pintu dengan keras, sementara yang lain menatapnya seperti pemburu yang baru saja menemukan mangsa. Hendra membuka jendela perlahan, mencoba tenang. "Saya cuma mau nyebrang, Bang. Gak ganggu siapa-siapa," ujarnya hati-hati. Tapi jawaban itu malah ditertawakan sinis. "Semua yang lewat sini bayar. Mau aman, atau mau ribut?" Salah satu preman itu mendesis, bau alkohol menusuk dari mulutnya. Hendra menggenggam setir erat-erat, menahan amarah. Uangnya hanya cukup untuk beli solar dan makan selama di jalan, tidak ada ruang untuk uang keamanan yang tidak masuk akal. Ia mencoba menjelaskan, tapi sebelum sempat bicara, pintu truk dibuka paksa dan 2 orang menariknya turun. Hendra jatuh ke aspal, lututnya berdarah, wajahnya menghantam beton panas. Di sekelilingnya, sopir-sopir lain hanya menonton, diam. Ketakutan telah mengakar dalam urat mereka. Terlatih bangkit, Hendra menerima satu tendangan lagi ke perut. "Biar kapok, sopir miskin jangan sok jagoan," teriak salah satu preman sambil menertawakannya. Hendra menatap mereka dari tanah, matanya merah, bukan karena luka, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Bukan hanya tubuhnya yang sakit, tapi jiwanya seperti diremukkan. Ia menatap ke atas, ke langit yang mendung, seolah bertanya pada Tuhan, sampai kapan harus diam. Setelah puas menghinanya, para preman pergi, membiarkannya tergeletak di pinggir pelabuhan. Dengan tubuh gemetar dan wajah penuh debu, Hendra kembali ke truknya. Ia duduk diam beberapa saat, menatap bayangannya sendiri di kaca spion, wajah lelah, mata sembab, dan luka di pipi yang menghitam. Tapi lebih dari semua itu, ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Bukan sekadar rasa sakit, tapi dendam. Dendam yang pelan-pelan menyala, seperti api kecil yang siap membakar segalanya. Muatan terakhir ini bukan lagi sekadar tumpukan padi. Bagi Hendra, ini adalah saksi dari penghinaan. Dan ia bersumpah dalam hati, jika pelabuhan itu adalah sarang ular, maka ia akan kembali, dan menginjak kepala mereka satu persatu. Hendra duduk diam di dalam truknya yang kini terasa seperti peti mati berjalan. Tubuhnya masih berdenyut kesakitan, bibirnya pecah, dan lutut kanannya bengkak. Tapi semua itu bukan apa-apa dibandingkan rasa malu dan marah yang bergemuruh di dadanya. Tadi, ia dipukul dan dihina layaknya sampah di hadapan sopir-sopir lain, orang-orang yang dulu menghormatinya karena ketekunan dan keteguhan hatinya. Sekarang, mereka hanya bisa menunduk saat mata mereka bertemu. Diam, bungkam, tak ada satupun yang bergerak untuk menolong. Ia menginjak pedal gas dengan gemetar. Truk perlahan melaju menuju kapal feri yang akan menyeberang ke Lampung. Di sepanjang jalan dermaga, tatapan para preman masih terasa menusuk dari kejauhan.
Mereka tertawa sambil merokok, duduk santai di bangku-bangku kayu usang, seolah pelabuhan itu milik mereka. Tidak ada polisi, tidak ada petugas. Mereka adalah hukum di tempat itu. Dan para sopir, hanya pion-pion tak bersuara yang harus tunduk atau dicabik. Sesampainya di kapal, Hendra menepi, mematikan mesin, dan menyandarkan kepalanya ke kemudi. Tangannya masih menggenggam erat foto anaknya, yang tadi sempat terlepas saat dia ditendang jatuh. Ia menatap lekat gambar itu, lalu menggertakkan giginya. "Bapak gagal jaga harga diri, Nak," bisiknya pelan, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi di balik suara lirih itu, ada bara yang mulai menyala, ada sesuatu yang perlahan membakar jiwanya lebih panas dari rasa malu, dendam. Perjalanan di atas kapal itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Angin laut menerpa wajahnya, tapi tak mampu menenangkan amarah yang kini berkecamuk seperti badai. Hendra mengingat satu demi satu wajah preman yang menghajarnya tadi. Ia ingat tangan siapa yang menghantam perutnya, siapa yang tertawa paling keras, dan siapa yang menyebutnya, sopir miskin sok jagoan. Semua itu menancap di otaknya seperti paku yang didorong paksa ke dalam kayu tua. Sesampainya di pelabuhan Bakauheni, ia tetap diam. Tak banyak bicara dengan orang gudang. Ia hanya menurunkan muatan seperti biasa, tetapi wajahnya tampak jauh lebih dingin dari biasanya. Bos gudang sempat menepuk bahunya dan bertanya, "Capek, Hendra?" Hendra hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia sudah menyusun rencana yang bahkan dia sendiri belum tahu akan seberapa jauh itu membawanya. Malam itu, ia tidur di kabin truk yang sempit. Lampu kabin dibiarkan mati, dan hanya cahaya bulan yang menyusup lewat celah kaca. Di tangannya, ia menggenggam sebilah besi kecil yang biasa ia simpan untuk keamanan. Lama ia menatap benda itu, seperti melihat wajah musuh-musuhnya tergambar di sana. Hendra bukan petarung, bukan tentara, bukan jagoan. Ia cuma sopir. Tapi malam itu, ia merasa seperti lelaki yang kehilangan segalanya, dan lelaki seperti itu bisa melakukan hal-hal gila. Sebelum tidur, ia menulis satu kalimat pendek di belakang foto anaknya dengan pena yang sudah hampir kering. "Untuk anakku, maafkan jika bapak harus jadi iblis demi harga diri." Ia melipat foto itu dan memasukkannya ke saku dada. Di luar, malam mulai lengang. Tapi di dalam truk tua itu, seorang lelaki biasa sedang berubah menjadi badai yang akan mengguncang pelabuhan Merak. Dan saat ia akhirnya memejamkan mata, bukan mimpi indah yang datang. Tapi bayangan para preman, satu persatu, dipanggil oleh hatinya. Dan ia bersumpah, ia akan kembali. Pagi di Bakauheni tak seindah biasanya. Kabin truk Hendra dipenuhi aroma solar dan keringat yang mengering semalaman. Ia bangun dengan leher kaku, tapi lebih dari itu, dendam dalam hatinya kini tumbuh menjadi nyawa kedua. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan truk yang antre menurunkan muatan, melihat sopir-sopir yang tertawa tanpa beban. Tapi dirinya, ia merasa, seperti bangkai hidup. Luka di pipi dan lututnya masih terasa perih, namun semua itu tak sebanding dengan luka yang kini menghuni dadanya, penghinaan. Setelah muatan selesai diturunkan, Hendra tak langsung kembali ke Indramayu seperti biasa. Ia duduk lama di warung kecil dekat pelabuhan, memesan kopi hitam tanpa gula. Tangannya gemetar saat menggenggam gelas, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tak lagi bisa menahan tekanan dari dalam. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghajar seseorang, tapi semuanya tertahan, mengendap, seperti air bah yang menunggu pecah bendungan. Pemilik warung yang sudah mengenalnya sejak lama pun heran, "Biasanya kamu pulang langsung, Hendra. Kenapa diem aja?" Hendra hanya mengangguk, lalu menatap tajam ke arah jalan keluar pelabuhan. "Saya mau balik sebentar," katanya singkat. Ada yang belum beres, tak ada yang tahu maksud ucapannya. Tapi dalam hati, ia sudah menulis takdir sendiri. Bukan lagi sebagai sopir biasa. Kali ini ia kembali sebagai seseorang yang siap menghancurkan segala bentuk penghinaan yang diterimanya. Ia sadar, yang ia hadapi bukan satu dua orang. Tapi ia tak peduli, hidup hanya sekali, dan ia sudah melewati titik batas. Di dalam truk, Hendra membuka kotak kecil yang ia simpan di bawah kursi. Di dalamnya ada sepatu kulit bekas mendiang ayahnya, bekas militer zaman dulu, bersama sebuah golok panjang yang dulu diwariskan sebagai pelindung jalanan. Hendra tak pernah menggunakannya, sampai hari ini. Ia menggenggam gagang golok itu dengan erat, dan dalam genggamannya seperti tumbuh keberanian yang selama ini terkubur. Ia tak peduli hukum, tak peduli risiko.
Ia hanya tahu satu hal, harga dirinya lebih berharga dari seluruh solar di dunia. Perjalanan balik ke Pelabuhan Merak adalah perjalanan sunyi paling panjang yang pernah ia tempuh. Tak ada radio, tak ada nyanyian. Hanya detak jarum jam dan deru mesin tua yang bergetar bersama degup jantungnya. Di sepanjang jalan, kenangan demi kenangan melintas, istri yang selalu setia menunggu, anak yang setiap malam bertanya kapan ayahnya pulang, dan wajah-wajah preman yang menghajarnya seperti binatang. Semua itu bercampur menjadi satu, bahan bakar bagi dendam yang makin panas. Menjelang malam, ia tiba di rest area sebelum pelabuhan. Ia berhenti sejenak, duduk di kap mesin, menyalakan rokok terakhirnya. Angin malam membelai luka-luka di pipinya, seperti mengingatkan, masih mau lanjut. Tapi Hendra hanya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lahir dari seseorang yang sudah melepaskan rasa takutnya. Saya cuma sopir, tapi bukan budak, bisiknya pelan, pada dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti mantra. Ia membuka bagasi belakang, mengecek kembali besi panjang, paku, dan rantai yang dulu disimpan untuk keamanan truk. Sekarang, semua itu berubah fungsi. Ia mulai menyusun rencana di dalam kepalanya, memetakan titik-titik di pelabuhan yang dulu menjadi lokasi pemukulan. Ia ingat semua dengan jelas. Bahkan suara tawa mereka pun masih menggema di telinganya. Dan kali ini, ia tak akan diam. Malam mulai turun pelan-pelan. Hendra duduk kembali di jok, menatap gerbang Pelabuhan Merak dari kejauhan. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan wajahnya di kaca depan. Ia menatap dirinya sendiri, lalu berbisik dengan suara berat, "Tunggu aku, sekarang giliran kalian yang aku permalukan." Langit Pelabuhan Merak mulai ditelan gelap. Angin laut membawa hawa asin yang bercampur bau solar dan keringat sopir-sopir jalanan. Di kejauhan, lampu-lampu truk menyala satu persatu, seperti mata-mata binatang malam yang sedang menunggu waktu berburu. Di sudut paling ujung area parkir, Hendra kembali duduk di balik kemudi. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Tapi di balik mata itu, ada badai yang sudah tak bisa dibendung. Malam ini bukan malam biasa, malam ini adalah malam pembalasan. Ia memarkir truknya di posisi yang sama seperti kemarin. Tempat di mana dirinya ditarik turun, diinjak, dan ditertawakan. Luka di pipi masih terasa perih saat disentuh, seolah mengingatkan bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia bukan datang sebagai sopir biasa. Di bawah bangku, besi panjang terbungkus kain goni siap digenggam kapan saja. Hendra menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu perlahan. Ia turun, berdiri tegak, dan menatap sekitar seperti tentara yang baru tiba di zona perang. Suasana pelabuhan masih seperti semula, gaduh, kacau, dan penuh preman berkeliaran seolah tak ada hukum. Beberapa dari mereka duduk di warung pinggir pelabuhan, sebagian lagi berjalan mondar-mandir sambil merokok dan mencari sopir-sopir yang bisa mereka peras. Dari kejauhan, Hendra melihat mereka. 4 orang, sama seperti kemarin, tertawa, berbicara keras, menyebut-nyebut soal uang keamanan, dengan suara pongah. Hendra mengepalkan tangannya, darahnya terasa mendidih. Salah satu dari mereka berjalan ke arah truk Hendra, tak sadar siapa yang ada di balik bayangan kabin. "Truk baru lagi nih, bisa disikat nih," katanya sambil tertawa kecil. Tapi langkahnya terhenti saat Hendra muncul dari sisi kanan truk, berdiri tepat di hadapannya. Preman itu sempat tertegun, mengenali wajah sopir yang kemarin dipukuli. "Lah, ini sopir kemarin. Masih berani balik lo," katanya sinis. Hendra tidak menjawab, ia hanya menatap dingin, lalu perlahan membuka gulungan kain goni di tangannya, besi panjang mengilat di bawah lampu jalan. Seketika preman itu mundur selangkah. Tapi sebelum sempat berteriak memanggil teman-temannya, besi itu sudah menghantam lututnya dengan keras. Krak, suara tulang retak terdengar jelas, disusul teriakan melengking. Tubuh preman itu roboh, menggeliat di tanah, merintih seperti anak kecil. Dalam sekejap, suasana berubah. 3 preman lain langsung berdiri dari bangku, berlari ke arah Hendra dengan teriakan penuh amarah. Tapi Hendra tidak mundur, ia berdiri tegak, dengan darah di ujung besinya, dan sorot mata seperti serigala yang baru mencium bau dendam. Yang pertama datang dihantam di bahu hingga terpelanting ke keranjang buah. Yang kedua sempat mencoba menusuk Hendra dengan pisau kecil, tapi tubuh Hendra yang sudah lelah dipermalukan itu kini seperti baja. Ia menangkis, lalu menghantam perut preman itu dengan lutut,
membuatnya tersungkur dan muntah darah. Yang terakhir, pemimpin mereka berhasil melukai lengan Hendra dengan pisau. Tapi luka itu hanya membuatnya semakin liar. Dengan teriakan yang menggetarkan malam, Hendra membalas dengan pukulan brutal ke kepala preman itu, hingga tubuhnya terjerembab ke aspal, tak bergerak. Suasana pelabuhan hening. Sopir-sopir yang tadi diam kini keluar dari truk mereka, menonton dalam diam, tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang sopir, seorang dari mereka, membalas. Dan bukan hanya membalas, tapi menghancurkan dengan keberanian yang tak pernah mereka sangka. Darah berceceran di sekitar Hendra, napasnya memburu, tapi matanya tetap menatap tajam ke arah siapapun yang berani mendekat. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya berjalan kembali ke truknya, meninggalkan tubuh-tubuh yang merintih di belakang. Dan sebelum menutup pintu kabin, ia menoleh ke kerumunan sopir. Kalau kita terus diam, kita semua akan terus diinjak. Lalu ia hidupkan mesin, dan melaju pelan meninggalkan pelabuhan. Malam itu, bukan hanya preman yang dipatahkan, tapi juga ketakutan yang selama ini membelenggu para sopir. Keesokan harinya, pelabuhan Merak seperti tersentak dari tidur panjangnya. Isu tentang sopir padi dari Indramayu yang menghajar preman hingga terkapar menyebar lebih cepat dari asap knalpot. Obrolan itu menjadi topik utama di tiap warung kopi, pos penjagaan, bahkan hingga ke ruang-ruang kantor otoritas pelabuhan. Tak ada yang tahu nama pria itu, tapi semua tahu aksinya. Beberapa menyebutnya nekat, sebagian lagi menyebutnya pahlawan. Namun bagi para preman, ia adalah ancaman nyata. Salah satu preman yang selamat dari amukan Hendra, Diro namanya, kini terbaring di rumah sakit pelabuhan dengan tangan dibebat dan tulang bahu retak. Matanya menyiratkan ketakutan, bukan hanya karena luka, tapi karena harga diri mereka dicabik di depan umum. Di balik tirai rumah sakit, seorang pria bertubuh besar dengan tato naga di lehernya masuk perlahan. Dialah Bako, preman senior, penguasa sesungguhnya di balik pungli pelabuhan. Siapa yang bikin begini? Tanyanya dingin. Diro gemetar, suaranya lirih, sopir padi. Dia bawa golok, matanya kayak setan. Bako mendesis, lalu menoleh pada dua anak buahnya yang berdiri di pintu. Cari orang itu, gue gak peduli siapa dia. Gak boleh ada sopir yang ngajarin orang buat ngelawan. Kalimat itu seperti vonis mati. Sejak lama, Bako dikenal sebagai penguasa pelabuhan yang tangannya kotor oleh darah, tapi bersih dari hukum. Dia bukan cuma preman, dia bisnisman bayangan, yang dapat bagian dari tiap truk yang lewat. Dan kini, keberadaannya diganggu oleh satu orang, hanya satu. Di sisi lain, di dalam truknya yang berhenti di SPBU pinggir Serang, Hendra duduk terdiam. Tangan kirinya dibalut seadanya dengan perban bekas, luka dari sabetan pisau semalam masih menganga. Tapi ia tak mengeluh. Ia tahu benar, balasan dari semua ini pasti datang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dirinya bukan lagi korban. Ia tahu risikonya, dan ia sudah siap. Dalam kesunyian kabin, ia membuka pesan suara dari istrinya. Suara lembut itu menyapa, "Mas, kamu baik-baik aja kan?" Anak-anak nanyain terus. Hendra menutup matanya sejenak. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, yang ia mulai bukan sekadar balas dendam pribadi. Ini adalah perlawanan yang selama ini hanya jadi mimpi para sopir. Ia menggenggam erat kemudi, seakan menggenggam hidupnya sendiri. Ia sadar, ia sudah jadi buruan. Tapi ia juga sadar, diam hanya akan melahirkan lebih banyak korban seperti dirinya. Di luar truk, beberapa sopir mendekat, mengangguk kepadanya, memberi hormat tanpa kata. Diam-diam, ia sudah menjadi simbol. Di pelabuhan, suasana semakin panas. Para preman mulai gelisah. Ketakutan itu merambat seperti api ke tumpukan jerami. Mereka mulai memperketat pengawasan, menghentikan truk-truk dan menanyakan sopir-sopir yang mirip dengan pria bersenjata besi panjang. Tapi semakin keras mereka menekan, semakin banyak sopir yang membangkang. Beberapa menolak membayar, beberapa lagi menyembunyikan teman-temannya. Kekuatan lama yang dulu mutlak, kini mulai retak. Sementara itu, salah satu sopir tua bernama Pak Warno, yang sudah 25 tahun warawiri di jalur Jawa Sumatera, berkata pelan di warung kopi, akhirnya ada juga yang berani. Dulu kita cuma bisa ngelus dada. Ia menatap ke arah dermaga, di mana malam kemarin darah tumpah. Anak muda itu bukan cuma ngelawan. Dia nyalain api buat kita semua. Kalimat itu membuat warung hening.
Untuk pertama kalinya, ada harapan kecil yang menyala di hati para sopir tua yang selama ini tertunduk. Dan di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk pelabuhan, Hendra menyalakan truknya lagi. Tapi kali ini bukan untuk mengantar padi. Kali ini, ia kembali untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Langit merak mendung, seolah tahu bahwa badai sesungguhnya belum datang. Di balik ruangan tua dekat dermaga, Bako duduk dengan wajah muram. Tato naga di lehernya bergerak naik turun tiap kali ia mengepalkan rahang. Tangannya meremas cangkir kopi hingga retak. Satu orang sopir ngerusak nama gue. Ngerusak ketakutan yang udah gue bangun bertahun-tahun. Desisnya dingin. Di hadapannya, 5 anak buahnya berdiri menunduk. Tak ada yang berani menatap mata Bako, mata yang menyimpan kemarahan tanpa batas. Ada yang bilang dia dari Indramayu. Namanya Hendra, ucap salah satu anak buah dengan suara gemetar. Truknya biasa ngangkut padi. Kemarin habisin 4 orang kita di parkiran selatan. Bako tertawa pendek, tawa yang justru membuat ruangan semakin mencekam. Kalian ini preman atau tikus sawah? Bentaknya. 4 orang digebuk satu sopir, masih hidup. Malu, gue sendiri yang bakal turun tangan. Kalimat itu membuat udara di ruangan seperti berhenti. Bila Bako bergerak sendiri, artinya tak ada ampun. Sementara itu, Hendra masih terus bergerak. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia mulai berpindah tempat setiap malam, tidur di dalam truk, menyembunyikan plat nomor, dan menjauh dari rute biasa. Tapi di balik semua itu, ia punya rencana. Ia mulai mendekati para sopir satu persatu, menyampaikan pesan lewat bisik-bisik di warung, lewat lambaian tangan di perlintasan gelap. Pesannya sederhana tapi kuat, kalau kita diam, anak kita kelak yang diinjak. Dan perlahan, satu persatu sopir mulai berdiri bersamanya. Di warung kopi belakang gudang pelabuhan, malam itu Hendra duduk bersama 5 sopir. Salah satunya Pak Warno, yang kini jadi penyambung suara para sopir senior. Kami gak bisa bantu banyak, Hendra, kata Pak Warno dengan suara serak. Tapi kami juga capek terus dibungkam. Kalau kamu punya rencana, kami ikut. Mata Hendra berkaca-kaca, dulu ia pikir ia sendirian. Tapi kini, bara yang ia nyalakan mulai menjelma menjadi api. Kecil, tapi tak bisa lagi dipadamkan dengan sepatu bot preman. Namun api yang menyala, pasti akan mengundang angin. Malam berikutnya, saat Hendra hendak kembali ke truknya usai salat Isya di masjid pelabuhan, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah berat, suara desah napas yang tak asing, bukan suara sopir, tapi orang yang biasa memburu. Ia mempercepat langkah, tapi sebelum sempat membuka pintu truk, suara berat memanggil, sopir padi dari Indramayu. Hendra menoleh. Di depannya, berdiri Bako. Besar, tegap, wajah penuh bekas luka, dan senyum sinis yang mengerikan. Lo udah jadi legenda kecil di pelabuhan ini, kata Bako sambil berjalan pelan mendekat. Tapi legenda bisa gue kubur malam ini juga. Di tangan Bako, tergenggam rantai besi berkarat. 2 anak buahnya muncul dari balik truk lain, mengepung. Tapi Hendra tak mundur, ia hanya menatap Bako, dan menjawab pelan, lo bisa lukain gue. Tapi lo gak bisa matiin keberanian yang udah nyebar. Bako tertawa kasar, lalu melayangkan rantainya. Pertarungan tak terelakkan, denting besi beradu, tubuh terbanting ke tanah, darah tercecer di lantai dermaga. Hendra sempat terkena sabetan rantai di punggung, tapi ia bertahan. Dalam kegelapan, suara teriakan dan benda jatuh menggema, mengundang perhatian. Sopir-sopir yang masih terjaga berlari ke arah suara. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat langsung, sang penguasa pelabuhan bertarung melawan salah satu dari mereka. Dan di antara suara langkah kaki yang mendekat, Hendra, meski tubuhnya luka dan napasnya terengah, berdiri kembali, menatap Bako yang kini mulai goyah. Malam itu belum selesai, tapi satu hal pasti, pelabuhan tak lagi milik Bako seorang. Malam itu, angin laut membawa bau amis darah yang belum sempat mengering. Hendra terduduk di tanah, punggungnya luka parah akibat hantaman rantai besi Bako. Darah mengalir dari pelipisnya, mengaburkan pandangan, namun tatapannya tetap tajam. Di seberangnya, Bako juga terhuyung. Meski tubuhnya besar dan penuh otot, pukulan-pukulan Hendra tadi tak bisa dianggap remeh. Bako memegangi sisi rusuknya yang memar, napasnya memburu seperti hewan buas yang terluka. Teriakan sopir-sopir mulai terdengar dari berbagai arah. Mereka berdatangan,
membawa senter dan obor, beberapa bahkan memegang kunci roda dan batang kayu. Dalam sekejap, halaman pelabuhan berubah menjadi lautan manusia. Puluhan sopir mengelilingi Hendra dan Bako. Wajah mereka tegang, bukan karena takut, tapi karena marah. Selama ini mereka diam, tunduk karena terpaksa. Tapi malam ini berbeda. Malam ini mereka melihat bahwa sang penguasa bisa dilawan. "Udah cukup," teriak Pak Warno sambil maju ke tengah lingkaran. Suaranya gemetar karena emosi, bukan karena ketakutan. "Berapa lama kita mau dihina, diperas, diludahi harga diri kita? Lihat anak muda ini, dia berdarah demi kita semua. Masa kita cuma nonton?" Sorak-sorai pecah. Beberapa sopir mulai meneriakkan nama Hendra. Bako yang masih setengah berdiri mulai sadar, kekuasaan yang ia bangun dengan ancaman mulai runtuh hanya karena satu orang, dan sekarang satu orang itu telah melahirkan banyak nyali baru. Bako tersenyum getir. Ia tahu malam itu bukan waktunya untuk menang. Dengan gerakan pelan, ia mundur, diiringi dua anak buahnya yang tampak bingung dan ketakutan. "Lo pikir ini selesai?" gumam Bako lirih pada Hendra sebelum benar-benar pergi. "Gue bakal balik, dan waktu itu tiba, gak akan ada yang nolong lo." Tapi ancamannya terdengar hampa di tengah puluhan tatapan beringas para sopir. Untuk pertama kalinya, sang raja mundur dengan kepala tertunduk. Hendra roboh begitu Bako pergi. Badannya tak kuat lagi menopang rasa sakit. Beberapa sopir langsung memapahnya masuk ke kabin truk, sementara yang lain berjaga di sekitar. Ada yang membawa air, ada yang mencari perban. Tapi yang paling jelas, malam itu mereka tak lagi terpecah. Luka Hendra menjadi bara yang menyatukan mereka dalam dendam yang sama, dendam karena diperlakukan seperti sampah selama bertahun-tahun. Dalam kabin, Pak Warno duduk di samping Hendra yang terbaring lemah. "Anak muda, kalau kau mati malam ini, mungkin pelabuhan bakal kembali seperti semula. Tapi kalau kau hidup, kami semua siap ikut jalanmu." Hendra tersenyum tipis. "Saya gak pengin mati, Pak, saya cuma pengin kita semua bisa hidup tanpa takut." Air mata mengalir pelan di pipi Pak Warno. Ia menepuk bahu Hendra pelan, dengan bangga. Sementara di kejauhan, di ujung dermaga yang gelap, Bako berdiri memandang ke arah lampu-lampu truk yang berkumpul. Di sampingnya, salah satu anak buahnya bertanya, "Bang, kita bales?" Bako tak menjawab, ia hanya memandangi darah di tangannya sendiri. Ia tahu, pembalasan tak bisa lagi dilakukan dengan kekerasan biasa. Hendra bukan cuma sopir, dia kini simbol. Dan untuk menghancurkan simbol, butuh siasat yang lebih kejam dari sekadar rantai besi. Malam itu menjadi titik balik. Luka-luka masih menganga, tapi hati para sopir membara. Mereka tahu badai besar belum berlalu. Tapi sekarang mereka tak lagi sendiri. Pagi datang membawa warna langit jingga yang tenang, tapi bukan di hati Bako. Di markasnya yang tersembunyi di belakang kontainer tua, ia duduk terpaku di depan meja kayu yang penuh goresan pisau. Wajahnya dingin, kedua matanya merah karena semalaman tak tidur, memikirkan satu hal, kehormatan yang tercabik. "Gue gak bisa bunuh dia sekarang," gumamnya lirih, "tapi gue bisa bikin dia hancur dari dalam." Bako tahu, kalau ia menyerang Hendra secara terang-terangan, para sopir akan bersatu. Maka ia memilih cara lama, menyusup. Beberapa preman suruhannya yang masih setia dikirim menyamar jadi sopir baru. Dengan truk sewaan dan wajah-wajah polos, mereka menyusup ke barisan para sopir yang mulai berkumpul tiap malam di warung belakang pelabuhan. Mereka membawa cerita palsu, katanya dari daerah lain, katanya juga pernah ditindas. Padahal tujuan mereka cuma satu, mengumpulkan informasi, mencari celah, dan menyebar keraguan. Dan tak butuh waktu lama, racun mulai bekerja. Isu-isu mulai berhembus. Ada yang bilang Hendra dibayar oleh perusahaan besar untuk mengadu domba para sopir dan preman. Ada yang menyebar kabar bahwa Hendra sengaja membiarkan beberapa sopir dipalak demi menciptakan simpati. Semakin hari, bisikan-bisikan itu makin keras. Di antara sopir-sopir yang tadinya solid, kini mulai ada bisik-bisik curiga. Bahkan Pak Warno pun mulai mendapat tatapan sinis dari beberapa orang yang dulu ia anggap saudara. Hendra merasakannya, aura perpecahan yang perlahan menyusup. Suasana rapat malam jadi lebih tegang. Beberapa sopir tak lagi hadir. Beberapa lainnya hanya duduk diam, enggan bersuara. Saat Hendra bicara, tak semua mendengarkan. Ia tahu, sesuatu sedang bekerja di balik bayangan. Tapi siapa, ia tak tahu.
Dan luka di punggungnya masih nyeri setiap malam, membuatnya makin sulit berpikir jernih. Musuh kita bukan cuma preman, bisik Hendra dalam hati, tapi juga ketakutan yang disebarkan diam-diam. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Hendra didatangi oleh seorang sopir tua bernama Jaya. Lelaki itu membawa amplop kecil dan berkata lirih, "Hendra, kamu harus lihat ini." Di dalamnya, ada foto-foto hitam putih hasil cetak printer. Wajah-wajah yang ia kenal, sopir-sopir baru, tampak sedang berbicara dengan preman-preman di luar pelabuhan. Salah satu dari mereka bahkan terlihat menerima amplop dari tangan kanan Bako. Hendra terdiam. Seketika semua jelas, ini bukan perang otot lagi, tapi perang licik. Dengan nafas tertahan, Hendra memanggil Pak Warno dan dua orang kepercayaannya. "Kita udah disusupi," ujarnya pelan, "dan kita harus bersihkan dari dalam." Pak Warno menatapnya dalam. "Berarti kita gak bisa cuma ngelawan dari luar. Kita harus buka mata semua orang." Maka mereka menyusun rencana. Dalam 3 hari ke depan, akan ada pertemuan besar antar sopir. Di sana, kebenaran harus dibuka. Bukti-bukti harus disebar. Tapi mereka tahu, Bako pasti akan berusaha menghalangi sebelum hari itu tiba. Dan benar saja, keesokan harinya, saat Hendra hendak meninggalkan warung kopi, ia nyaris ditabrak oleh truk yang melaju liar. Ia selamat karena refleks cepatnya. Tapi sopir truk itu kabur begitu saja, dan dari plat nomornya, Hendra tahu, itu bukan kecelakaan. Itu peringatan, bahwa mereka sedang diawasi, dan bahwa Bako, meski tak lagi muncul di terang, masih mencengkram dalam bayangan. Di malam yang sama, Hendra berdiri di depan kaca spion truknya, memandangi wajahnya yang mulai berubah, lebih keras, lebih lelah, tapi juga lebih yakin. "Gue gak bakal mundur," bisiknya. "Kalau mereka perang pakai racun, gue akan lawan pakai kebenaran." Hari yang ditunggu pun tiba. Langit mendung menggantung di atas pelabuhan, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Sejak pagi, ratusan sopir mulai berdatangan ke lapangan kosong dekat gudang utama. Mereka datang bukan untuk mengangkut barang, tapi untuk menghadiri pertemuan yang digagas Hendra. Di tengah lapangan, berdiri sebuah meja sederhana dan satu mikrofon yang disambung ke speaker tua. Tak ada panggung mewah, tak ada spanduk. Hanya niat dan nyali. Hendra berdiri di sana, tubuhnya masih dibalut perban di beberapa bagian. Tatapannya menyapu wajah-wajah yang mulai ragu. Ia tahu banyak di antara mereka telah diracuni bisikan Bako. Tapi hari ini ia tak akan bicara dengan emosi, melainkan dengan bukti. Ia mengangkat setumpuk foto dan dokumen hasil penyelidikan diam-diam yang dilakukan oleh dirinya dan Pak Jaya. "Kita semua pernah disakiti," ucap Hendra lirih, "tapi lebih sakit lagi kalau kita disakiti oleh saudara sendiri." Satu persatu, Hendra buka fakta-fakta. Ia tunjukkan wajah-wajah sopir palsu yang ternyata anak buah Bako. Ia bacakan transkrip rekaman suara yang menunjukkan percakapan mereka merencanakan sabotase. Kerumunan mulai gelisah. Beberapa sopir saling pandang, terkejut dan marah. Salah, satu dari mereka bahkan mendapati bahwa orang yang selama ini ia ajak makan bersama, ternyata adalah pengkhianat. Teriakan kemarahan mulai membuncah. Kepalan tangan diangkat, sorakan menuntut balas menggema di udara. Namun di tengah kekacauan itu, suara klakson keras menggema. Dari arah utara pelabuhan, konvoi truk muncul, bukan sopir biasa, melainkan Bako bersama puluhan preman yang dibayar untuk menghentikan pertemuan. Mereka turun dengan batang besi, celurit, dan rantai. Bako berdiri di atas salah satu truk, menatap kerumunan dengan senyum mengejek. "Lo pikir bisa bikin panggung buat jatuhin gue, Hendra?" teriaknya. "Lo lupa siapa raja di sini." Ketegangan mencapai puncak. Para sopir, yang awalnya datang hanya untuk mendengar, kini merapat membentuk barisan. Beberapa mengambil linggis dari truk masing-masing, ada yang mengangkat kunci roda, dan sisanya siap bertarung dengan tangan kosong. Di depan barisan, Hendra berdiri tegak. Ia tidak lagi ragu. "Ini bukan soal gue, ini soal kita semua. Hari ini kita tentukan, mau hidup jadi budak atau mati jadi manusia." Bako tertawa, lalu memberi aba-aba. Preman-premannya mulai maju. Namun yang tak mereka duga, para sopir bukan lagi orang yang bisa dibentak. Mereka menyambut serangan dengan keberanian. Bentrokan pun pecah. Besi melawan besi. Keringat dan darah bercampur dengan tanah. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah pelabuhan itu, para sopir tidak mundur.
Mereka bertarung dengan dendam yang telah lama mendidih di dada. Hendra dan Bako bertemu di tengah kekacauan. Tak ada kata, hanya hantaman, tinju, tendangan, luka. Tapi kali ini Hendra bukan lagi sopir biasa. Ia adalah simbol perlawanan. Dengan satu pukulan keras ke rahang, Bako roboh. Tubuhnya terhuyung dan jatuh di atas tanah berlumpur. Preman-premannya mulai lari tunggang langgang, meninggalkan sang raja yang telah kehilangan singgasananya. Di tengah sorak-sorai, Hendra terdiam. Napasnya memburu. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Perang telah terbuka, dan untuk pertama kalinya, mereka menang. Langit sore mengguratkan warna oranye keemasan di atas pelabuhan Merak. Bekas pertempuran tadi pagi masih terasa. Tanah berlubang, pecahan kaca, dan bercak darah masih tersisa di sudut lapangan. Tapi di tengah kerusakan itu, ada kedamaian yang belum pernah dirasakan para sopir selama bertahun-tahun. Tak ada lagi wajah-wajah preman berkeliaran, tak ada lagi pemalakan terang-terangan. Bako dan anak buahnya ditangkap polisi setelah para sopir bersama-sama menyerahkannya dengan bukti dan saksi yang kuat. Hendra duduk di atas kap truk tuanya. Tangannya dibalut kain perban, dan wajahnya memar. Tapi senyum kecil mengembang di bibirnya saat melihat para sopir saling membantu membersihkan sisa kerusuhan. Beberapa dari mereka menghampirinya, menepuk bahu, menunduk penuh hormat. Bahkan mereka yang dulu sempat curiga kini mengangkat jempol, seolah berkata, "Kami percaya padamu." Tapi di dalam hati Hendra, badai justru baru dimulai. Pak Warno datang membawa kabar bahwa perusahaan pengelola pelabuhan ingin mengangkat Hendra sebagai koordinator sopir dan wakil keamanan swadaya. Mereka lihat apa yang lo lakukan. Mereka tahu lo bukan cuma sopir, tapi pemimpin, kata Pak Warno. Tapi Hendra terdiam lama, matanya menatap lautan luas di kejauhan. Gue gak nyari jabatan, Pak. Gue cuma pengen kita dihormati, bukan ditakuti. Malam harinya, Hendra kembali ke rumah kecilnya di pinggiran kota Serang. Di meja makan, neneknya yang sudah tua menanti dengan sepiring nasi dan sayur asem kesukaan Hendra. "Kamu masih anak baik, iya?" tanya sang nenek dengan suara lirih, menatap luka di wajah cucunya. Hendra menunduk, menggenggam tangan neneknya. "Kadang, orang baik harus jadi keras, Nek. Supaya kebaikannya gak diinjak-injak." Esoknya, Hendra kembali ke pelabuhan, tapi bukan untuk mengatur. Ia datang hanya sebagai sopir. Truk padi miliknya masih setia menunggu. Beberapa sopir sempat memohon agar ia tetap memimpin. Tapi Hendra hanya menjawab dengan senyum, pemimpin gak harus berdiri paling depan. Kadang cukup jaga dari belakang. Namun pengaruh Hendra tetap terasa. Kini, para sopir lebih bersatu. Mereka membentuk paguyuban resmi, lengkap dengan struktur dan peraturan. Setiap pemalakan akan dilaporkan bersama. Setiap ancaman akan dihadapi bersama. Dan nama Hendra menjadi simbol, bukan sekadar legenda, tapi cambuk moral. Bahwa satu orang bisa membuat perubahan, kalau cukup berani. Di akhir minggu, truk Hendra kembali melaju. Jalanan panjang menanti, padi-padi di atas bak mengayun pelan. Tapi dalam hati Hendra, tidak ada beban. Ia telah memilih jalannya, bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai penjaga martabat. Dan di setiap langkah ban truknya, ada satu pesan yang terus hidup, jangan pernah remehkan kebaikan seorang sopir yang marah demi harga diri. Dan begitulah, legenda tentang sopir truk padi yang menghabisi preman pelabuhan Merak, bukan hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tapi dicatat dalam keberanian yang tak akan pernah pudar.